Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum mulai silakan ketua kelas dipimpin doa. Selamat siang. Iya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Udin din Udin din din dun. Udin din din dun. Sakit ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang tabayun. Tabayun itu mencari kejelasan tentang informasi sebelum beribadah informasi. Nah, hari ini kita akan pelajari materi tentang rukhsah dalam beribadah. Jadi rukhsah itu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya karena sebab tertentu. Contohnya seperti sakit, bepergian, dan lain-lain. Nah, materi minggu lalu dengan materi hari ini itu masih ada kaitannya. Baik rukhsah maupun tabayun itu sama-sama saling menunjukkan bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, kalau tabayun itu mendorong untuk bersikap adil, sedangkan rukhsah itu menunjukkan bahwa Allah tidak membebani manusia dalam keadaan tertentu sehingga diberikan keringanan dan kemudahan. Ya. Oke. Nah, dari Tiana, tabayun 100. Oke, sekarang ayo buka bukunya halaman 199. Sudah buka? Yang depan. Jadi rukhsah secara bahasa itu apa? Keringanan atau perubahan. Sedangkan secara istilah yaitu perubahan dari hukum asalnya karena sebab tertentu dalam kehidupan pendidikan dan perubahan. Nah, maksudnya yaitu perubahan hukum dari hukum yang seperti itu menjadi tidak karena keadaan tertentu atau keadaan darurat sehingga diberikan keringanan untuk melaksanakan ibadah. Contohnya orang yang sedang berpergian, orang yang sedang musafir itu diperbolehkan untuk meninggal sholat atau menggabungkan sholat yang hanya padanya menjadi 2 rakaat. Nah, itu diperbolehkan bagi orang yang musafir. Contoh yang lainnya, seperti orang yang sedang sakit, beliau tidak memungkinkan untuk sholat sambil berdiri, maka boleh sholat sambil duduk maupun berbaring. Jika tidak memungkinkan untuk sholat sambil berdiri, duduk berbaring, maka boleh pakai isyarat. Nah, itu merupakan contoh rukhsah dalam beribadah. Nah, yang selanjutnya yang menjadi alasan diperbolehkannya rukhsah. Nah, jadi alasan diperbolehkannya rukhsah itu ada 5 alasan. Yang pertama karena keadaan darurat. Nah, contohnya dalam keadaan darurat itu seperti nah, siapa namanya? Nah, Kak Deviana ini berada di tengah-tengah hujan buta. Nah, beliau itu kelaparan sehingga tidak ada makanan selain bangkai binatang. Nah, maka Deviana ini diperbolehkan untuk makan bangkai binatang tersebut. Karena keadaan darurat jika tidak makan bangkai tersebut itu akan membahayakan nyawanya maupun kesehatannya. Nah, itu bukan contoh dalam keadaan darurat. Yang kedua, karena kesulitan. Nah, contohnya seperti kesulitan dalam kondisi
contoh yang bisa dalam saja. Kesulitan tidak bisa sholat sambil berdiri, maka boleh sholat sambil duduk, berbaring maupun dengan memakai isyarat. Nah, yang ketiga, musafir. Nah, orang yang sedang musafir itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi boleh menggantikannya di hari lain atau tidak memungkinkan untuk mengganti puasa itu boleh membayar fidyah. Nah, kalau perjalanannya cuma 3 jam itu belum termasuk musafir. Yang keempat, saat ada kesulitan. Yang ketiga, musim kemarau ini tidak ada air untuk berwudu, maka tayamum boleh tayamum. Yang terakhir, saat terpaksa. Nah, yang terakhir ini sama seperti poin yang nomor 1 dalam keadaan darurat tadi. Contohnya ya seperti jika kita sedang kelaparan, kemudian tidak ada makanan selain bangkai atau minum buah, itu diperbolehkan karena keterpaksaan. Itu diperbolehkan. Ya, hukumnya rusa ini diperbolehkan karena keterpaksaan atau kebutuhan. Baik di sini apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya itu bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Yuk mulai. Kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2 dan seterusnya. Yuk. Oke, nanti ibu bagikan tugas kerja. Kalian mencari 2 contoh dalam sholat. Jadi kita akan sehari-hari dapat 2 menit. Ayo diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.